Assalamualaikum. Halo semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi jika ada video baru yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Nah, sekarang mari kita belajar. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak part 2. Untuk yang belum menonton part 1, kamu bisa klik di description box atau masuk ke playlist untuk menontonnya. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang definisi nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X bernilai X jika X lebih dari atau sama dengan 0, dan nilai mutlak X bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Sekarang, bagaimana jika di dalam mutlak ada sebuah operasi? Di sini ada nilai mutlak AX ditambah B. Bagaimana mendefinisikannya? Sama seperti definisi nilai mutlak. Jadi ada yang positif dan ada yang negatif. Sama seperti ini. Yang pertama yang positif dan yang kedua yang negatif. Jangan lupa untuk memberi kurung untuk yang negatif. Bagaimana dengan syaratnya? Untuk syaratnya, yang pertama, AX ditambah B harus disamadengankan dengan 0. Dari sini, kita mencari nilai dari X. Yang pertama kali harus dilakukan harus menghilangkan plus B. Cara menghilangkan plus B dengan dikurangkan dengan B. Jika sebelah kiri sama dengan dikurangkan dengan B, maka di sebelah kanan juga harus dikurangkan dengan B. Maka hasilnya AX sama dengan negatif B. Atau cara cepatnya, B-nya dipindah ke sebelah kanan, tetapi operasinya berubah dari positif menjadi negatif. Jika di sini negatif, dia berubah menjadi positif. Dari sini, untuk mencari nilai X, maka A-nya harus dihilangkan. Dengan apa? Dibagi dengan A. Jika sebelah kiri dibagi dengan A, maka sebelah kanan juga harus dibagi dengan A. Maka hasilnya X sama dengan negatif B per A. Cara cepatnya, A dan X adalah operasi perkalian. Jika A-nya dipindah, maka operasinya berubah jadi pembagian. Dari sini, ini bisa dimasukkan sebagai syarat pengganti 0. Maka, syarat yang pertama, X lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Bagaimana untuk yang bawah? Sama, tetapi dia menggunakan kurang dari. Jika tanda kurungnya saya buka, maka hasilnya nilai mutlak AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika syaratnya X harus lebih dari atau sama dengan negatif B per A. Dan nilai mutlak AX ditambah B sama dengan negatif AX dikurangi B jika X kurang dari min B per A. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang nilai mutlak dengan operasi penjumlahan. Nah, sekarang kita belajar nilai mutlak dengan operasi pengurangan. Sama seperti definisi X, ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi, untuk nilai mutlak AX min B
ada yang positif, dan ada yang negatif. Sama seperti definisi. Untuk syaratnya, sama seperti tadi, AX dikurangi B disamadengankan dengan 0. Yang pertama kita lakukan menghilangkan negatif B dengan menambahkan B agar hasilnya 0. Dari sini, jadilah AX sama dengan B. Untuk menghilangkan A, kita harus membaginya dengan A. Dan hasilnya X sama dengan B per A. Sama seperti yang operasi penjumlahan sebelumnya. Dari sini, B per A pengganti nolnya di sini. Jadinya X lebih dari sama dengan B per A dan X kurang dari B per A. Dari sini kita buka kurungnya, hasilnya nilai mutlak AX dikurangi B sama dengan AX dikurangi B jika syarat X-nya lebih dari atau sama dengan B per A. Dan nilai mutlak AX dikurangi B hasilnya negatif AX ditambah B jika X-nya kurang dari B per A. Sekarang, mari kita berlatih. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 2X ditambah 3 sama dengan 15. Untuk menjawabnya, kita harus mendefinisikan yang di dalam mutlak, yaitu 2X ditambah 3. Untuk mendefinisikan, sama seperti tadi, yang atas yang positif, yang bawah yang negatif. Untuk syaratnya, maka 2X ditambah 3 harus disamadengankan dengan 0. Yang pertama dilakukan, harus menghilangkan plus 3-nya dengan mengurangi 3. Hasilnya 2X sama dengan negatif 3. Dari sini, untuk menghilangkan 2, maka harus dibagi dengan 2. Hasilnya, X sama dengan negatif 3 per 2. Maka, syarat yang pertama adalah X lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Dan syarat yang kedua adalah X kurang dari negatif 3 per 2. Dari sini terdapat dua syarat. Yang pertama lebih dari, dan yang kedua kurang dari. Untuk syarat yang pertama, yaitu X lebih dari sama dengan negatif 3 per 2, maka kita dapatkan 2X ditambah 3 sama dengan 15. Dari mutlak 2X ditambah 3, kita dapat dua nilai, yaitu yang satu positif dan yang satu negatif. Untuk syarat yang positif, yaitu lebih dari sama dengan, maka kita ambil yang positif, 2X plus 3, disamadengankan dengan 15 yang ada di soal. Dari sini, kita mencari nilai X, yaitu dengan memindahkan positif 3 ke sebelah kanan. Karena berpindah, maka operasinya juga berubah. Hasilnya 2X sama dengan 12. Dari sini, maka X-nya sama dengan 6. Untuk syarat yang kedua, yaitu X kurang dari negatif 3 per 2, maka kita dapatkan negatif 2X plus 3 sama dengan 15. Atau, jika kurungnya dibuka, jadi negatif 2X dikurangi 3 sama dengan 15. Dari sini, negatif 3-nya dipindah ke sebelah kanan, maka jadi positif 3.
Hasilnya, negatif 2x sama dengan 18. Maka, x sama dengan negatif 9. Dari sini kita cek terlebih dahulu. Apakah 6 lebih dari sama dengan negatif 3/2? Ya, 6 lebih dari sama dengan negatif 3/2. Maka dia memenuhi. Yang kedua, apakah negatif 9 kurang dari negatif 3/2? Jawabannya, ya, negatif 9 kurang dari negatif 3/2. Maka negatif 9 memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 9,6. Untuk himpunan penyelesaian, ditulis dari yang paling kecil. Untuk soal yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 3x dikurangi 2 sama dengan 10. Untuk menjawabnya, kita harus mendefinisikan terlebih dahulu yang di dalam mutlak, yaitu nilai mutlak 3x dikurangi 2. Untuk syaratnya, sama seperti sebelumnya, 3x dikurangi 2 disamadengkan dengan 0. Maka hasilnya adalah 3x sama dengan 2 dan x sama dengan 2/3. Ini sebagai syarat. Maka syaratnya x lebih dari sama dengan 2/3 dan x kurang dari 2/3. Untuk syarat yang pertama, yaitu x lebih dari sama dengan 2/3, maka kita ambil yang atas, yaitu 3x dikurangi 2 disamadengkan dengan 10. Maka 3x sama dengan 12. X sama dengan 4. Untuk syarat yang kedua, yaitu x kurang dari 2/3, maka yang diambil adalah min 3x dikurangi 2, atau min 3x plus 2 sama dengan 10. Maka min 3x sama dengan 8. X sama dengan min 8/3. Dari sini kita cek apakah 4 lebih dari atau sama dengan 2/3. Ya, 4 lebih dari atau sama dengan 2/3. Yang kedua, apakah negatif 8/3 kurang dari 2/3? Ya, negatif 8/3 kurang dari 2/3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 8/3,4. Untuk soal yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x dikurangi 3 ditambah nilai mutlak 3x ditambah 2 sama dengan 12. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus mendefinisikan masing-masing nilai mutlak. Yang pertama, kita harus mendefinisikan nilai mutlak 2x dikurangi 3 sama dengan 2x dikurangi 3 jika x lebih dari atau sama dengan 3/2 dan bernilai negatif 2x ditambah 3 jika
X kurang dari 3/2. Yang kedua, kita harus mendefinisikan nilai mutlak 3X ditambah 2 sama dengan 3X ditambah 2 jika X lebih dari atau sama dengan negatif 2/3 dan bernilai negatif 3X dikurangi 2 jika X kurang dari negatif 2/3. Dari sini, kita mempunyai 4 syarat. Yang pertama, X lebih dari 3/2. Yang kedua, X kurang dari 3/2. Yang ketiga, X lebih dari atau sama dengan negatif 2/3. Yang keempat, X kurang dari negatif 2/3. Dari sini, kita harus menentukan mana yang besar dan mana yang kecil. Untuk menentukannya, kita tentukan dulu 3/2 dan negatif 2/3 lebih besar yang mana? Ya, 3/2. Untuk lebih dari sama dengan dan kurang dari, lebih besar yang mana? Yang lebih dari sama dengan. Maka, yang pertama adalah syarat yang paling besar. Untuk yang paling kecil, kita tentukan juga dari lebih dari sama dengan atau kurang dari, lebih kecil yang mana? Ya, lebih kecil yang kurang dari. Untuk kedua syarat yang terakhir, kita gabungkan saja menjadi negatif 2/3 kurang dari sama dengan X kurang dari 3/2. Dari mana? Untuk yang X kurang dari 3/2, kita ambil saja dari sini. Sedangkan untuk yang X lebih dari atau sama dengan negatif 2/3, kita ambil dari yang bawah tetapi di balik. X-nya di sebelah kanan, negatif 2/3-nya di sebelah kiri. Otomatis ini juga dibalik. Dari sini kita mempunyai 3 syarat. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Syarat yang pertama, X lebih dari atau sama dengan 3/2. Syarat yang kedua, X kurang dari negatif 2/3. Syarat yang ketiga, negatif 2/3 kurang dari atau sama dengan X kurang dari 3/2. Untuk yang paling besar, kita ambil yang paling atas, yaitu 2X dikurangi 3, ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 12. Semuanya diambil yang paling atas. Dari sini, maka 2X dikurangi 3 ditambah 3X plus 2 sama dengan 12. Dari sini, 2 ditambah 3 hasilnya 5X, negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Maka 5X sama dengan 13. X sama dengan 13/5. Untuk yang paling kecil, kita ambil yang paling bawah, yaitu negatif 2X ditambah 3 ditambah negatif 3X dikurangi 2 sama dengan 12. Dari sini, maka negatif 2X ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5X.
positif 3 ditambah negatif 2, hasilnya positif 1. Maka, negatif 5x sama dengan 11. X sama dengan negatif 11/5. Untuk yang tengah-tengah, kita ambil sesuai dengan syarat. Yang tengah-tengah yang ini dan yang ini. Maka, kita ambil negatif 2x ditambah 3 ditambah 3x ditambah 2 sama dengan 12. Maka, x ditambah 5 sama dengan 12. X sama dengan 7. Dari sini, kita cek lagi semua nilai x dari yang paling besar. Apakah 3/5 lebih dari atau sama dengan 3/2? Ya, 13/5 lebih dari sama dengan 3/2. Yang kedua, negatif 11/5 apakah kurang dari negatif 2/3? Ya, negatif 11/5 kurang dari negatif 2/3. Yang terakhir, apakah 7 di antara negatif 2/3 dan 3/2? Tidak. 7 bukan di antara negatif 2/3 dan 3/2. Maka, yang memenuhi nilai X yang memenuhi adalah 13/5 dan negatif 11/5. Maka, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11/5 dan 13/5.